Saudara, dalam suatu saat Yesus bersama dengan murid-murid, mereka selesai melayani orang yang begitu banyak. Ribuan orang yang datang kepada Yesus, ingin disembuhkan, ingin dilayani, dilepaskan dari kerasukan, disembuhkan dari pincang, tuli, bisu, dan lain sebagainya. Setelah seharian dilayani, kemudian Yesus memberi juga makan orang-orang tersebut. Betapa banyaknya orang yang datang mengikuti Yesus dan murid-murid. Setelah selesai semuanya itu, kemudian Yesus menyuruh murid-murid untuk duluan dengan perahu berlayar menyeberang Danau Galilea. Di tengah perjalanan, tiba-tiba datang badai dan taufan menghantam perahu daripada murid-murid tersebut. Dan murid-murid begitu ketakutan karena besarnya, karena dahsyatnya gelombang, badai, angin, petir, dan berbagai macam hal yang mereka hadapi. Mereka begitu panik. Tetapi pada jam 3 pagi itu, pada saat menghadapi badai, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada sosok yang berjalan di atas air menuju kepada arah perahu mereka. Mereka berteriak ketakutan. Mereka berteriak, "Ada hantu! Ada hantu!" Mereka begitu takut. Dan ternyata sosok yang berjalan itu adalah Yesus. Dia katakan kepada mereka, "Jangan takut, ini aku." Dan Petrus, seorang yang begitu ekspresif dalam melakukan segala sesuatu, dia berteriak kepada Yesus. Dia katakan, "Suruh saya datang kepada engkau." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Petrus melangkah. Saat dia merasakan angin yang begitu kuat, dia merasakan terpaan ombak, air, dan sebagainya, bunyi deru ombak yang begitu menakutkan. Fokusnya mulai teralih dari Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus adalah, "Hai engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada Petrus, "Hai engkau orang yang kurang percaya." Padahal Petrus adalah muridnya Yesus yang dalam kesehari-hariannya dengan Yesus. Dan mereka baru saja bersama-sama dengan Yesus menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan begitu banyak orang, melepaskan orang dari rasukan setan, menyembuhkan dengan cara-cara yang ajaib. Dan Yesus melakukan mujizat, mengubah 5 roti dan 2 ikan untuk bisa memberi makan orang lebih daripada 5.000 orang yang tercatat orang laki-laki di Alkitab. Tapi pada saat dia menghadapi badai, pada saat menghadapi gelombang taufan, dia menjadi takut. Padahal Yesus dari awal sudah mengatakan, "Mari datang kepadaku, jangan takut." Tetapi Petrus takut karena fokusnya bukan kepada Yesus, bukan melangkah sesuai instruksi arahan dari Yesus untuk datang saja kepada dia, tetapi fokusnya menjadi teralihkan, terganggu dengan keadaan yang ada di sekitar dia, dengan badai, dengan taufan. Memang kalau dipikirkan secara akal manusia, reaksi daripada murid-murid dan Petrus adalah reaksi yang wajar, karena rasa takut menghadapi begitu besar badai, begitu besar taufan yang melanda, membuat percaya bahwa badai itu akan menelan kita hidup-hidup. Saudara kekasih dalam Tuhan, pada saat badai taufan tiba-tiba datang menghantam kenyamanan kehidupan kita, merusak, merobek segala sesuatu yang selama ini kita nyaman-nyaman, selama ini kita aman-aman, tiba-tiba datang. Apa yang menjadi respon kita? Siang ini Tuhan katakan kepada kita, yaitu pertama, tenanglah. Karena dengan tenang kita bisa mengatasi rasa takut kita. Dengan tenang kita tidak panik. Dengan tenang kita dapat membangun iman percaya kita. Karena dengan tenang kita bisa berpikir dengan jernih. Yang kedua, Tuhan mau katakan kepada kita, fokus kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan mau katakan kepada kita, datang kepada Dia. Artinya melangkah. Kita tidak mengambil langkah-langkah yang salah. Melangkahlah sesuai dengan instruksi, sesuai dengan arahan apa yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Melangkah di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita bisa juga perkatakan firman Tuhan. Kita tahu dan kita percaya sebab firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu kuat. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sendi-sendi dan sum-sum. Kita percaya, kita perkatakan firman Tuhan. Sebagaimana waktu Yesus pada saat dia berpuasa 40 hari, kemudian diuji oleh setan bahwa dia akan dikasih makan, dikasih kekuasaan dan lain. Apa yang Yesus katakan? Ada tertulis. Yesus memakai firman, menyatakan kuasa, kebenaran,
Begitu juga kita dalam menghadapi badai tofan dalam hidup kita. Nyatakan, perkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa sambil melangkah, kita katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Atau kita bisa katakan, hei jiwaku, hei roh yang turi, jangan takut, engkau tidak melangkah sendiri. Ada tertulis, jangan takut, Tuhanlah yang menolong aku. Tuhanlah yang berikan kekuatan kepadaku. Siapakah yang dapat menolong aku? Ada tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin pada saat badai tofan melanda, kita percaya penuh Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan. Dialah yang menghibur. Malaikat-malaikat Tuhan bersama denganku. Ada Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalamku lebih besar daripada segala perkara-perkara badai tofan yang ada di sekitarku. Aku lebih daripada pemenang dan lain sebagaimananya. Walaupun mungkin kita sudah melangkah dengan mempercaya, tetapi badai tofan itu masih tetap ada dan masih kita terus hadapi. Tapi tetaplah melangkah, tetaplah percaya. Karena kita percaya dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang percaya kepadanya. Mungkin melalui badai itu Tuhan hendak mengajarkan kita sesuatu, atau sedang membentuk kita, memperbaharui hidup kita untuk kita mengerti akan kehadiran Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Mungkin selama ini kita lalai dalam hal tersebut. Kita merasa kekuatan kita melebihi apapun. Kita merasa pengharapan kita itu ada di dalam diri kita. Tapi Tuhan katakan, tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan panggil, datang, fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada diri, bukan fokus kepada badai, atau bukan untuk mengasihani diri. Orang semua harus bersimpati kepada kita. Bukan untuk itu, tapi Tuhan sedang membentuk kita untuk percaya penuh kepada Dia, untuk percaya penuh berjalan di dalam badai tofan dan tidak takut. Saudara kekasih dalam Tuhan, kiranya perenungan yang kita dengarkan bersama-sama menjadi kekuatan bagi kita, kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus, peneguhan bagi kita untuk tetap berjalan, untuk tetap tidak ketakutan atau tidak panik dan takut dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.